Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tanini Ramadhani dari Prodi D3 Akuntansi kelas 2B Politeknik Negeri Padang dengan NIM 210107242. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi operasional tabungan. Langsung saja kita mulai itu apa itu yang dimaksud dengan tabungan? Nah, tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Nah, lanjut, itu ada 3 tujuan tabungan. Yang pertama yaitu nasabah atau pemilik tabungan. Nah, jadi tujuan pertama itu nasabah merasa aman menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di bank. Nah, kita pasti akan menghindari suatu musibah yaitu seperti kemalingan di rumah. Nah, saat kita menyimpan uangnya di rumah, lebih baik kita menyimpan di bank. Kita merasa lebih aman. Nah, yang kedua yaitu nasabah dapat menarik tabungan dengan mudah, salah satunya dengan menggunakan ATM. Yang ketiga yaitu untuk penghematan. Nah, supaya seluruh penghasilan tidak digunakan untuk belanja. Di sini yang selanjutnya itu ada jenis-jenis tabungan. Nah, yang pertama yaitu tabungan konvensional. Nah, tabungan konvensional ini tabungan yang paling umum dan banyak dimiliki setiap orang, seperti yang sudah kita bahas. Seperti yang kita ketahui, orang sekarang sudah banyak itu menabung di bank. Nah, salah satu itu tabungan konvensional. Nah, bahwa nasabah dari tabungan yang satu ini biasanya diberikan fasilitas itu buku tabungan dan kartu debit dan layanan banking seperti SMS banking, mobile banking, dan internet banking. Nah, untuk tabungan yang konvensional ini keuntungannya atau bunga yang diterima terbilang rendah karena tujuannya memang untuk hanya menyimpan uang, bukan untuk pengenalan dana. Nah, selanjutnya itu yang kedua, tabungan berjangka. Nah, apa yang dimaksud dengan tabungan berjangka ini? Nah, berbeda dengan tabungan konvensional. Tabungan satu ini cocok untuk kamu yang memiliki tujuan untuk menyimpan uang dan beberapa tujuan lainnya. Nah, seperti untuk liburan atau tujuan lainnya. Bunga dari tabungan berjangka ini relatif baik dibandingkan tabungan konvensional dengan bunga tabungan 3% hingga 7% per tahun. Hanya tabungan berjangka ini hanya dapat diambil sesuai dengan yang telah disepakati. Jika kamu melanggar yang telah disepakati, maka kamu akan terkena denda atau sanksinya. Yang ketiga yaitu tabungan anak. Nah, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya itu lebih belajar dari dini untuk menabung. Nah, di sini disediakan tabungan anak. Yang disediakan tabungan anak ini itu ditujukan untuk mereka yang ingin mengajarkan anak-anaknya untuk menabung sejak dini. Jadi fasilitasnya tidak jauh berbeda dengan tabungan konvensional. Nah, mereka akan diberikan buku tabungan atau beberapa juga kartu debit, tergantung kebijakan dari bank. Namun tentunya tidak terdapat fasilitas banking seperti SMS banking, mobile banking, ataupun internet banking. Nah, setoran untuk tabungan ini memang membuat cukup ringan, itu biasanya mulai dari 5.000 hingga 20.000. Hal ini agar si kecil dapat menabung sejak dini. Nah, yang keempat itu tabungan mata uang asing. Nah, tabungan yang satu ini sering disebut forex, yaitu cadangan dari valuta asing. Tabungan ini biasanya sering ditemui di perbankan. Mata uang sering digunakan seperti dolar, euro, pound sterling, dan beberapa mata uang asing lainnya. Namun, untuk kamu yang hanya memiliki rupiah, tetap dapat melakukan investasi dengan menukarkan rupiah milikmu dan dikonversikan
dikonversikan ke dalam mata uang asing. Untuk setoran awal dari tabungan ini cukup beragam. Hanya saja, tabungan ini dapat memberikan keuntungan yang lebih besar karena nilai konversi mata uang asing lebih tinggi dibandingkan rupiah. Nah, lanjut yaitu tabungan haji. Nah, tabungan haji ini seringkali digunakan untuk mereka yang memiliki rencana untuk berhaji untuk dalam beberapa tahun ke depan. Tabungan ini tidak jauh berbeda dengan tabungan berjangka. Jika nominal yang dibutuhkan sudah tercapai, maka dana dapat dicairkan dan digunakan untuk biaya keberangkatan haji. Syarat dan dokumen yang disiapkan itu biasanya lebih banyak dibandingkan tabungan yang lainnya. Karena untuk tabungan yang satu ini tidak hanya soal nominal dan identitas diri saja yang diperlukan, tetapi riwayat dari kesehatan juga perlu dipersiapkan. Nah, untuk setoran awalnya itu biasanya tergantung dari kebijakan dari masing-masing bank. Nah, terakhir yaitu tabungan giro. Yang dimaksud dengan tabungan giro adalah tabungan ini yang disebut dengan tabungan bisnis. Jika kita mempunyai bisnis, juga itu menggunakan tabungan giro. Karena memang fasilitas dari tabungan ini ditujukan untuk kebutuhan bisnis, tetapi sampai pada beberapa rekening dan transaksinya dapat menggunakan cek atau belian. Untuk pembukaan rekening giro ini dapat dilakukan untuk perorangan ataupun badan usaha dan minimum setoran awalnya mulai dari 2 juta hingga 3 jutaan. Nah, itu jenis-jenis tabungan. Lanjut, ada di sini sarana penarikan tabungan. Yang pertama yaitu bukti tabungan. Yang dimaksud dengan bukti tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tersebut. Nah, kadang kita juga membuat tabungan di bank itu ada yang diberikan bukti tabungan, ada saja yang ada juga yang memberikan hanya kartu debit, gitu. Tergantung pilihan jenisnya. Nah, yang kedua yaitu slip penarikan. Yang dimaksud dengan slip penarikan ini adalah merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang tabungan melalui kantor bank yang dia menerbitkan tabungan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ATM. Nah, ATM merupakan sejenis kartu plastik yang berfungsi dapat digunakan menarik dana tunai dari rekening tabungan melalui mesin ATM yang telah dicetak oleh bank. Nah, ATM ini kita juga dapat menyetor uang kita untuk nabung gitu. Jadi kita nggak susah payah untuk pergi ke bank. Bisa juga kita setornya itu melalui ATM. Tergantung ATM-nya. Kadang ada beberapa yang sudah menyediakan kartu tunai, ada juga yang masih cuman penarikan tunai. Nah, yang terakhir yaitu sarana lainnya. Yang dimaksud dengan sarana lainnya ini itu seperti formulir transfer, yaitu sarana pemindahan bukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan pengiriman uang baik ke bank sendiri maupun ke bank lain. Lanjut, itu apa saja syarat dalam pembukaan rekening? Yang pertama yaitu dengan KTP, yaitu kartu tanda penduduk atau surat izin pengemudi atau pelajar atau bukti identitas lainnya. Yang kedua yaitu nasabah membawa uang setoran awal sesuai aturan yang disediakan oleh banknya. Gitu. Yang ketiga yaitu nasabah membayar biaya yang telah ditentukan pihak banknya. Lalu ini ada penutupan rekening. Nah, penutupan rekening ini harus dilakukan di kantor cabang bank tempat membuka rekening. Untuk setiap penutupan rekening, customer service itu
itu harus mencatat fasilitas-fasilitas yang berhubungan dari rekening tersebut. Sebelum penutupan rekening dilakukan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa yang melakukan penutupan rekening adalah pemilik rekening yang bersangkutan. Setiap penutupan rekening dapat dikenakan biaya penutupan rekening. Umumnya deposito yang dicairkan sebelum mencapai tempo dikenakan denda berupa bunga berjalan tidak dibayar atau yang disebut juga dengan penalti tertentu. Nah, di sini ada juga yang penutupan rekening itu yang dibutuhkan, yaitu seperti pemilik apa yang dapat maksud saya yang penutupan rekening ini yang bisa kita lakukan itu karena yang pertama itu pemilik rekening itu meninggal dunia. Lalu yang kedua yaitu pemilik rekening karena satu dan lain hal menjadi tidak cukup melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Nah, yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu pemilik rekening terkena sanksi dari Bank Indonesia atau masuk dalam daftar hitam nasional, itu disebutkan DHN. Itu dari penutupan rekening. Sekian dari materi saya. Jadi saran saya itu kita mulailah menabung di bank sejak saat kita sekarang, karena manfaat untuk menabung di bank itu juga banyak. Sekianlah dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.